Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Pada video kali ini, di sini gue akan bahas ya tentang aplikasi pinjaman online Finplus. Di aplikasi ini, di video ini gue akan bahas secara lengkap ya mengenai kelebihan dan kekurangan aplikasi pinjaman online Finplus ini apa, dan nantinya di sini saya akan menyarankan apakah teman-teman semuanya itu untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Finplus itu aman atau tidak, dan rekomendasi atau tidak teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan bahas secara detail, secara lengkap. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, di sini gue mohon bantuan dan dukungan teman-teman semuanya untuk support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel ini. Dukung saya agar selalu semangat untuk memberikan informasi pinjaman online teman-teman semuanya, seperti itu ya. Aplikasi pinjaman online Finplus ini memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya ya teman-teman semuanya. Dan untuk aplikasi Finplus ini sepertinya lebih banyak kekurangannya ya. Nah, jadi tonton video ini sampai dengan selesai agar teman-teman nantinya sebelum mengajukan di aplikasi Finplus ini bisa berpikir dua kali apakah mau atau tidak untuk mengajukan pinjaman di sini teman-teman semuanya. Bisa dijadikan patokan lah ya. Dan kelebihannya yaitu aplikasi ini sudah resmi OJK teman-teman semuanya, seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya, ini sudah resmi OJK, jadi secara umum data pribadi kita itu pastinya bakal aman teman-teman semuanya ya, karena dilindungi oleh OJK. Kemudian aplikasi Finplus ini kelebihan berikutnya yaitu bisa mengajukan pinjaman di sini walaupun teman-teman itu memiliki riwayat keterlambatan bayar atau riwayat galbay di aplikasi pinjaman online lain ya. Pengalaman saya di Finplus ini pernah galbay ya, sampai sekarang saya masih galbay selama hampir 7 bulan ya aplikasi pinjaman online Uatas ya. Namun masih di ACC di aplikasi Finplus ini. Di sini kita bisa lihat ya, ada pinjaman saya yang masih aktif di sini dengan jumlah yang belum saya lunasi itu di Rp391.650 ya, dan akan jatuh tempo tanggal 12 bulan 6 teman-teman semuanya, seperti itu ya. Untuk aplikasi Finplus ini juga kelebihannya ya itu tadi tanpa BI checking ya, karena ya yang sudah saya jelaskan tadi, walaupun punya hutang di aplikasi lain itu masih bisa cair di aplikasi Finplus ini teman-teman semuanya, seperti itu. Kemudian kelebihan berikutnya itu jika di ACC di aplikasi Finplus ini tidak begitu lama untuk menunggu uang tersebut masuk rekening, hanya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Itu pengalaman saya teman-teman semuanya ketika di ACC ya. Nah, itu keunggulan aplikasi ini yang lumayan kebantu banget ya teman-teman semuanya ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu masih bisa cair di malam hari ya. Itu salah satu kelebihannya juga ya, tidak harus menunggu 24 jam teman-teman semuanya, seperti itu ya. Itu adalah salah satu kelebihannya, dan itu adalah kelebihannya ya, cukup sampai di situ saja teman-teman semuanya untuk aplikasi Finplus ini. Kemudian kita akan banyak untuk kekurangan aplikasi Finplus ini ya, karena untuk kekurangannya ini sangat-sangat fatal teman-teman semuanya ya, aplikasi Finplus ini. Oke, jadi kekurangan yang pertama yaitu aplikasi ini sangat-sangat mudah keluar kondar atau sangat cepat untuk menghubungi kontak darurat kita ketika kita terlambat bayar teman-teman ya. Dan pengalaman saya itu 1 hari terlambat bayar itu mereka sudah keluar kondar ya, atau menghubungi kontak darurat kita teman-teman semuanya. Dan itu kita sangat risih ya, karena pada saat itu saya belum memiliki uang teman-teman semuanya untuk membayar aplikasi Finplus ini teman-teman semuanya. Jadi sangat-sangat risih ya teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Kemudian kekurangan berikutnya yaitu jika kita galbay aplikasi ini pastinya akan berpengaruh kepada skor kredit kita di OJK teman-teman semuanya ya, yang dimana pada saat kita mengajukan pinjaman di aplikasi lain itu juga berpengaruh. Kita akan sulit mengajukan pinjaman di aplikasi lain juga ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, aplikasi ini entah seperti apa ya, namun ini hal tersebut berpengaruh. Walaupun kita memiliki riwayat galbay di aplikasi lain, itu masih bisa cair di sini. Namun kita galbay Finplus ini juga akan berpengaruh kepada pinjaman online lain. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian kekurangan berikutnya ada di jadwal pembayarannya atau rencana pembayarannya teman-teman semuanya. Jadi di sini kita bisa lihat secara detailnya di menu akun saya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di riwayat pendanaan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang pertama kali saya ajukan di sini itu ditolak ya, karena kemudian saya ajukan di tanggal beberapa hari ke depan itu langsung diajukan ya teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat kontrak ya untuk melihat jadwal pembayaran
beserta bunga-bunga di aplikasi Finplus ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman semuanya untuk jadwal pembayarannya. Jadi agak gimana gitu ya. Di sini untuk tenor pertamanya, nah ini kita bisa lihat ya, jangka waktu pinjaman 1 juta saya itu jangka waktunya 100 hari ya. Kemudian suku bunga hariannya itu di 2.850 per hari ya. Kemudian biaya layanan hariannya itu di 150 per hari. Kemudian biaya PPN yang berlaku 1.660. Kemudian total pengembalian pinjam 1 juta itu di angka selama 100 hari ya, di angka 1.316 1.301.000 ya. Kemudian juga, nah untuk jadwal pembayarannya ini yang saya agak sedikit kecewa dengan aplikasi Finplus ini. Dikarenakan untuk jadwal pembayar yang tenor pertamanya itu setelah masuk rekening itu 15 hari ke depan kita harus membayar sejumlah 910.000 teman-teman semuanya ya, yang dimana 10.000 lagi kita sudah mengembalikan semua total pinjaman kita. 90.000 kita harus sudah mengembalikan semua pinjaman kita teman-teman semuanya, seperti itu ya. Kemudian tenor 2 dan tenor 2-nya itu jatuh tempo di tanggal 6 ya, bulan 6 tanggal 12 sejumlah 195.000. Nah, kemudian itu jaraknya agak 1 bulan ya, hampir 1 bulan teman-teman semuanya untuk jaraknya ya. Kemudian untuk tenor 3-nya jatuh tempo tanggal bulan 1 ya, tanggal 8 ini tanggal 1 bulan 8 teman-teman semuanya ya, sejumlah 196.000. Jadi menurut saya, mengapa pihak aplikasi ini tidak memberikan sistem cicilannya itu per periodenya itu 1 bulan teman-teman semuanya, bukan tipe periode yang acak seperti ini, apalagi 1 bulan atau apalagi pembayaran pertamanya yang sangat besar dan jatuh temponya sangat cepat, hanya setengah bulan teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi memang agak gimana gitu ya. Jadi kalian bisa mempertimbangkan apakah mau pinjam di aplikasi Finplus ini atau tidak ya. Nah, kemudian di sini untuk detailnya kalian bisa screenshot ya untuk syarat-syaratnya apa saja, jika resikonya juga di sini ya dijelaskan. Kemudian pasal yang ini juga ada ya teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk aplikasi Finplus ini. Jadi memang agak seperti apa ya, saran saya kalau kalian pinjam di Finplus ini jangan pinjamnya di pertengahan bulan ya, di awal bulan ya. Kalau misalkan kalian gajiannya 1 bulan 1 kali dan gajiannya itu di awal bulan, karena pembayaran pertamanya ini sangat besar ya teman-teman semuanya, nanti akan kesulitan untuk melakukan pembayaran pertamanya ini karena sangat besar, seperti itu. Nah, itu kekurangan aplikasi pinjaman online Finplus ini yang sangat mempengaruhi kita sebagai nasabah yang mau atau tidak pinjam di aplikasi ini. Kalau saya jujur menyesal pinjam di aplikasi Finplus ini karena kekurangannya ini yang sangat-sangat fatal, seperti itu. Nah, jadi mungkin video ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Saya rasa sudah cukup jelas, sudah cukup lengkap untuk kelebihan dan kekurangan aplikasi Finplus ini. Dan apakah rekomendasi atau tidak? Tentunya tidak rekomendasi, tidak sesuai iklan ya teman-teman semuanya. Karena Finplus ini mengiklan di banyak platform, namun tidak sesuai teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.